baca aja sampai sini. Lain banyak paman tani teh mana nu mana? Astagfirullah. Oh, Astagfirullah usaha dibuka kieu. Sekilas mengenai pengarang. Wage Rudolf Supratman, lahir tanggal 19 Maret 1903. Ia adalah anak ketujuh dari 9 bersaudara. Ayahnya bernama Jumeno Senen Sastro Suharjo, seorang tentara Kenil, KNIL. tentara Belanda ya. Ya, Kenil Belanda. Sekilas mengenai pemeran utama. Siapa? Pemeran utama Raden Subagio, seorang orang Belanda tapi menyamar sebagai pribumi gitu. Dia tuh penipu ulung ya. Memanfaatkan kemampuannya dia menyamar sebagai pribumi, padahal dia teh Belanda tulen, memanfaatkan keluguan dari para wanita-wanita pribumi gitu. Jadi semua ada diperangkap oleh dia ya, buat dijadikan pemuas nafsunya gitu ya. Terus bukan hanya itu, tukang menggelapkan uang lah gitu. Nah gitu. Sok yang lain. Siti Adminah, seorang perempuan yang dari desa kan ya. Dari desa, baru tahu kenal kota tuh pas Dari itu. kota Bandung ya? Kota Bandung ya, baru kenal kota itu. Dari first impressionnya itu kita berada di latar belakangnya tuh di sebuah kereta ya. Iya, Nah, awal mulanya, mula kisah pertemuan pertama tuh sama si Subagio. Raden Subagio. Iya sih, terlalu naif ya, terlalu baik ke orang baru. Terlalu baik ke orang baru kenal ya. Baru kenal tuh terlalu baik. Oversharing. Orang baru, jadi orang yang dilihat dari tampangnya, penampilan. Just book by its cover. Ya kayak kalau sekarang mah dibilangnya teh good looking ya. Good looking, good rekening gitu barunya. Bukan good day. Good day kopi. Keadaan kehidupan masa lalu yang digambarkan di buku ini. Keadaan kehidupan masa lalu. Di halaman 32 mengenai kondisi pribumi yang tertangkap dengan kalau orang Belanda yang tertangkap. Kalau pribumi tertangkap di penjara, wah udah disiksa di mana, pokoknya masih selamat pulang keluar dari penjara itu udah keajaiban lah gitu. Tapi kalau Belanda masuk penjara, wah setiap hari makan roti, makan enak lah pokoknya. Jadi iya gitu. Ya gitu. Ya gitulah. Sekarang sih enggak. Enggak jauh beda. Jauh beda. Ya, sekarang ada lagi tuh yang nomor halaman Muda-mudi itu bermain antara kawan-kawannya laki-laki dan perempuan apabila bermain-main di Wilhelmina Park pada hari Minggu. Teringat pula ketika ia membuat piknik ke Plantentuin. Plantentuin itu apa? Kebun raya ya. Kalau sekarang mah disebutnya Kebun Raya Bogor. Ia ingat bagaimana di waktu sore ia biasa melancong memutari kota dengan berkendaraan sepeda atau melancong ke Dekapark. Ia pikirkan pula keramaian di Derenten ya. Derenten teh kebun binatang, salah. Kalau sekarang mah dibilang teh kebun binatang ya. Dan bagaimana ia sendiri sering berdansa sampai tengah malam. Kenang-kenangan bagaimana ia sering mengunjungi bioskop dan opera pun meriangkan hatinya. Juga dipikirkan bagaimana ia di Betawi sering mendengarkan Fox konser di Schwarzenberg. Showberg. konser teh itu konser rakyat. Fox konser teh, konser kayak opera kayak gitu, teater. Bagaimana merdunya radio konser di Kunstjal Edison dan trio di hotel
Der Nederlanden juga masih terdengar pada telinganya. Dan itu kehidupan lampau pada masa lalu gitu ya. Jadi menggambarkan kehidupan lampau masa lalu gitu. So, ada lagi satu lagi, Jan. Sebab banyak paman tani telah diikat oleh yang punya pabrik sehingga tentu saja mereka jual padinya ke sana. Tidak merdeka dan terlalu murah karena harga beras cuma ditentukan saja oleh saudagar beras yang di pasar. Lantaran ini merupakan hasil padi baik tapi harga beras tetap tinggal mahal. Memang sayang, dalam perkara perdagangan memang bangsa kita masih sehingga meskipun mereka rajin mengerjakan sawah dan kebun, tetapi hasilnya banyak jatuh di tangan orang lain. Lihat saja berapa banyak orang Arab dan Tionghoa yang berkeliling dalam kampung-kampung dan kasih utang barang buatan anak negeri juga. Memang begitu, Den. Dari itu saya juga baru mau berikhtiar supaya orang desa lebih mengerti dan buat itu tentu bermula diikhtiarkan dengan perkumpulan kecil. Cuma di waktu sekarang banyak orang desa dan tani yang susah sebab dikeluarkan rupa-rupa aturan yang membuat pusing. Ya, itu hal pun saya sedang pikirkan. Sebetulnya orang desa dan tani yang umumnya bodoh jangan terlalu diganggu dengan rupa-rupa aturan yang menyusahkan. Sebab dengan begitu mereka bisa salah mengerti dan lantas berlaku dengan kerbau gila. Paling baik bantu perusahaannya dengan supaya dapat hasil lebih banyak. Berikan segala keperluan mereka dan kalau ada hasilnya cukup, boleh ambil sedikit sebagai cukai yang pantas. Lebih bagus kalau cukai itu ditarik dengan jalan yang tidak terlalu kentara supaya jangan mengganggu kerajinan orang desa. Lain rupa dengan kita, penduduk kota. Meskipun banyak aturannya, kita bisa memikirkan dan mengerti. Nah, ya, ya Dek, terusin lagi apa? Apalagi nih? Ya, terakhir apa? Terakhir, Apa? Saya juga mau, Den. pelajaran apa yang bisa dipetik? Oh, pelajaran apa yang sok benar dulu? Pelajaran apa yang bisa dipetik dari kisah novel Perawan Desa dari W.R. Supratman? Bagi Bunda ya, sebagai perempuan, mungkin kita itu apalagi ya perempuan yang terdidik gitu ya, seharusnya kita teh jangan gampang kayak misalkan baru kenal sama laki-laki dengan rayuan-rayuan manisnya gitu ya. Baru aja kenal gitu udah kita teh mau diajak itu mau diajak inilah gitu ya. Jadi intinya kita teh harus hati-hati ya, apalagi sekarang kan teknologi makin canggih, nggak kayak dulu ya. Mungkin kalau zaman dulu Bunda paling surat menyurat atau telepon rumah. Nah kalau sekarang harus lebih privasi. Kalau sekarang lebih privasi ya, kita teh nggak bisa kontrol gitu. Sama lebih gampang lagi. Media sosial marak kayak Facebook, IG apa ya. Kalau nggak bisa kontrol banget. Apalagi kita harus hati-hati ya sebagai seorang ibu yang punya anak, mau anak laki-laki atau perempuan harus bisa menjaga ya. Jangan sampai terjadi kayak kisah novel Perawan Desa ini. Ya. Nah itu mungkin itu aja ya. Harus banyak ya hati-hati aja lah. Ya, mungkin. Kalau ayah gini, kita teh banyak membaca ternyata bisa jadi cerminan gitu ya. Apakah kita sekarang sudah semakin maju dalam hal pola pikir ya, dalam hal kehidupan itu ya. Apakah kita sudah benar-benar merdeka dalam jadi warga negara gitu kan? Dilihat dari kisah-kisah dulu ya, dibandingin sama sekarang Tidak jauh beda. dibandingin. Nah di buku ini menceritakan hal-hal yang terjadi pada masa dulu gitu ya. Ternyata tidak jauh beda dengan apa yang terjadi dengan di masa sekarang gitu. Apalagi sekarang teknologi makin canggih ya, kira-kira orang-orang itu bakal tambah canggih ya. Enggak, ternyata gitu kalau kita belum jadi rakyat biasa ya gitu, kita punya kesalahan di hukumnya maksimal gitu ya.
gitu. Tumbul ke atas tajam Jadi ke bawah. mudah-mudahan ya ke depannya pemerintah sama bangsa Indonesia bisa Lebih semakin lebih baik, mengayomi rakyat kecil. gitu ya. Lebih adil. Pemerintah jadi mengayomi dan rakyatnya jadi lebih terdidik gitu. Lebih makmur ya. Ya, ternyata kan ini buku terbitan tahun 28 Ya. udah 100 tahun yang lalu gitu. Udah 100 tahun yang lalu. 104 tahun. 100 tahun yang lalu. 104 tahun. Tapi keadaan tuh masih Sama ya? masih seperti yang terjadi sekarang gitu. Ya pokoknya apapun kita teh harus bisa petik hikmahnya aja. Ya iya gitu kan dari baca buku kita tuh udah oh ternyata dulu juga kirain tuh udah kita tuh udah semakin maju ternyata kita masih jalan di tempat gitu. Ya. Dari kakak. Dah, tamat. Kakak. Selebihnya kakak juga sama sih pendapat kayak Bunda tentang yang tadi itu tentang nggak semakin mudah teknologi untuk digunakan, Makin canggih teknologi. makin canggih. Dan terus sama pendapat juga ya gitu, selebihnya sama. Apakah di sini tuh udah benar-benar kayak merdeka secara harfiah atau gimana gitu? Ya, benar ya. Dari secara background latar cerita pun itu hampir mirip-mirip sama zaman sekarang gitu. Iya. Mirip-mirip. Bahkan di beberapa chapter-chapter juga itu emang sama gitu sama kayak sekarang gitu. Nggak jauh beda. Tapi bedanya itu kalau sekarang sama jabatannya seseorang, kalau dulu tuh sama jabatannya Belanda. Ya ini buku ini bagus sekali. Bisa jadi bahan referensi buat Nambah-nambah bacaan. literasi. Literasi. Walaupun teknologi sudah canggih, tapi jangan lupakan ya perbanyak literasi juga dengan Baca buku. bacaan buku ini banyak manfaatnya ya. Apapun bacaannya, tapi jangan yang aneh-aneh, biar nambah ilmu, nambah wawasan. Cuman ini kendalanya tuh dalam segi gaya bahasa. Gaya bahasanya tuh Ya kalau gaya bahasa tuh emang gaya bahasa kalau dulu mah kan ejaan lama nah gitu. Ejaan lama. Ejaan lama. Jadi kalau sama Ya. orang muda generasi Gen Z ke atas kayaknya agak susah gitu literasinya tuh. Hafalannya ya. Bisa sih, Hafalan bisa. tuh kayak misalnya tuh kayak apa? Satu kata tuh misalnya ada kalau Gen Z itu ini sama itu. Tapi si kata benda tuh bisa jadi kalau yang zaman dulu tuh yang di depannya dulu kayak bahasa Inggris sama bahasa Jepang kalau kakak lihat di belajar kakak mah. Tapi kan sekarang mah kalau kata benda tuh kebiasaannya di belakang. Nah kayak gitu kalau Gen Z ya paling kayak gitu sih dari kakak. Ya, bagus. Ya intinya perbanyaklah literasi karena Ah. bukan rugi ya. Ya. Karena kalau kita memperbanyak literasi, banyak wawasan dan menjadi jendela dunia. Ya. Dah. Ini Pri ya. Ada Dadah.